Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan bab 12 tentang materi pengelompokan. Saya di sini sebagai moderator dan pembawa materi. Saya Aziz Ikhwani, lalu ada teman saya yaitu Mas. Saya Ardan Rusyandi. Lalu ada Mbak Lisa Yuningrum. Ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasinya. Dimulai dari latar belakang. Yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mendefinisikan sesuai metrik dan gagasan yang diinduksi tentang jarak dan kesamaan antara pasangan pengamatan, tujuan dari metode pengelompokan yang homogen disebut klaster. Lalu, pada metode pengelompokan, tujuan dari model pengelompokan adalah untuk membagi catatan-catatan dari sebuah dataset ke dalam kelompok-kelompok observasi yang homogen yang disebut klaster, sehingga observasi-observasi yang termasuk untuk satu kelompok mirip satu sama lain dan berbeda dari pengamatan termasuk dalam pengelompokan. Lalu, metode pengelompokan harus memenuhi beberapa persyaratan umum, antara lain untuk yang pertama, fleksibilitas. Beberapa metode pengelompokan dapat ditetapkan pada atribut numerik saja yang memungkinkan untuk menggunakan metrik efisien untuk menghitung jarak antar pengamatan. Lalu yang kedua, ada kekokohan. Kekokohan suatu algoritma memanifestasikan dirinya melalui stabilitas klaster yang dihasilkan sehubungan dengan perubahan kecil dalam nilai atribut dari setiap pengamatan. Lalu yang ketiga ada efisien. Dalam beberapa aplikasi, jumlah pengamatan cukup besar dan oleh karena itu, algoritma pengelompokan harus menghasilkan kelompok secara efisien untuk menjamin waktu komputasi yang wajar agar untuk masalah besar. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ardan. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya ada aturan dalam metode pengelompokan. Metode pengelompokan dapat diklasifikasi menjadi beberapa tipe, yaitu antara lain 1. Metode partisi, mempartisi basis data D dan N objek ke dalam kumpulan klaster K sehingga jumlah jarak kuadrat diminimalkan. Lalu metode hierarkis. Metode pengelompokan hierarkis didasarkan pada struktur pohon, tidak seperti metode partisi. Mereka memerlukan jumlah klaster yang akan ditentukan dalam maju. Oleh karena itu, mereka menerima sebagai input set data D yang berisi M pengamatan dan matriks jarak antara semua pasangan pengamatan. Lalu yang ketiga ada metode berbasis kepadatan. Metode ini didasarkan pada gagasan kepadatan. Ide dasarnya adalah untuk terus menumbuhkan klaster tertentu selama kepadatan di lingkungan melebihi ambang batas tertentu, yaitu untuk setiap titik data dalam klaster tertentu, radius klaster yang diberikan harus berisi setidaknya jumlah titik minimum. Lalu yang keempat ada metode kisi-kisi. Metode berbasis kisi bekerja di ruang objek alih-alih, membagi data menjadi kisi-kisi. Grid dibagi sesuai dengan karakteristik data. Dengan menggunakan metode ini dan data non-digital mudah dikelola. Urutan data tidak mempengaruhi partisi grid. Keuntungan penting dari model berbasis grid ini adalah menyediakan kecepatan eksekusi yang lebih cepat. Lalu, atribut numerik. Jika semua atribut dalam dataset adalah numerik, kita dapat beralih ke Euclidean jarak antara vektor yang terkait dengan pasangan pengamatan. Yang kedua, atribut binar. Binar atribut adalah atribut dengan hanya dua kategori atau menyatakan 0 atau 1,0 biasanya berarti bahwa atribut tidak hadir dan 1 berarti bahwa itu hadir. Atribut binar terbagi atas atribut simetris dan asimetris. Lalu yang ketiga, atribut kategoris nominal. Dapat diberikan sebagai generalisasi atribut binar simetris di mana jumlah yang berbeda nilainya lebih besar dari 2. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Lisa. Silakan. Baik, selanjutnya
Ada atribut kategoris ordinal. Dapat ditempatkan pada skala pemesanan alami yang nilai numerik bagaimanapun dan wewenang. Selanjutnya, atribut komposisi campuran. Misalkan, N atribut dalam dataset D memiliki komposisi campuran di pengertian bahwa beberapa di antaranya adalah numerik, sementara yang lain simetris, biner, asimetris, atau kategoris nominal atau kategoris ordinal. Selanjutnya, algoritma K-means. K-means merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan clustering suatu data. Ada beberapa pendekatan dalam membuat cluster. Salah satu pendekatan tersebut membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam grup yang sama berdasarkan tingkat persamaan di antara anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat sekumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dari pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah clustering. Selanjutnya, algoritma K-metoid. Algoritma K-metoid dikenal sebagai partisi di sekitar metoid adalah varian dari metode K-means. Ini didasarkan pada penggunaan metoid sebagai gantinya dari sarana pengamatan milik masing-masing cluster dengan tujuan mengurangi sensitivitas partisi yang dihasilkan sehubungan dengan ekstrim nilai dalam kumpulan data. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi dari kami. Sekian, mohon maaf atas kurang lebih dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.